Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sarunan dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang hubungan hipertensi terhadap kejadian stroke. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal. Judul jurnal ini yaitu Hubungan Hipertensi terhadap Kejadian Stroke. Jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Kesehatan, volume 12 dan 5 halaman, tahun 2020, penulis Putih Nadira Puspitasari. Latar belakang dari jurnal ini yaitu stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh gumpalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak, sehingga terjadinya kerusakan jaringan otak. Stroke terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik, disebabkan kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah oleh deposit lemak yang disebut plak, sehingga jaringan otak mengalami iskemik. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenchima. Hipertensi merupakan faktor pencetus utama terjadinya kejadian stroke, baik stroke hemoragik ataupun iskemik. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan hipertensi terhadap kejadian stroke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang diambil dari berbagai jurnal nasional dan internasional. Metode ini berupaya meringkas kondisi pemahaman terkini mengenai suatu topik. Studi literatur yang menyajikan ulang materi yang pernah diterbitkan sebelumnya, membandingkan dan menyatukan hasil-hasil temuan dari literatur terdahulu dan melaporkan fakta. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dapat kita lihat penderita stroke iskemik lebih tinggi daripada penderita stroke hemoragik, yaitu penderita stroke iskemik terdapat 85% dan penderita stroke hemoragik terdapat 15%. Pembahasan dari hasil penelitian ini yaitu hipertensi menyebabkan peningkatan tekanan darah perifer sehingga menyebabkan sistem hemodinamik yang buruk dan terjadilah penebalan pembuluh darah serta hipertrofi dari otot jantung. Hal ini dapat diperburuk dengan kebiasaan merokok dan mengonsumsi makanan tinggi lemak serta garam oleh pasien yang mana dapat menimbulkan plak aterosklerosis. Hipertensi yang menimbulkan plak aterosklerosis secara terus-menerus akan memicu timbulnya stroke. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Krakatau Medica periode 1 Januari sampai 31 Desember oleh Dian Nastiti juga didapatkan hasil yang sama. Stroke iskemik lebih banyak dibandingkan stroke hemoragik, yang mana dari 150 pasien, 85% penderita stroke iskemik dan hanya 15% penderita stroke hemoragik. Dari seluruh pasien stroke yang diteliti, yang merupakan jumlah terbanyak, mempunyai faktor risiko hipertensi yang diikuti secara berturut-turut oleh hipertensi dan tekanan darah normal. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu stroke dikatakan sebagai gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak secara mendadak. Stroke terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik yang disebabkan kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenchyma otak atau pada rongga antara otak dan tengkorak, sehingga menyebabkan terjadinya iskemik dan desakan pada jaringan otak. Sarannya yaitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stroke, diantaranya yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, ras, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, aterosklerosis, penyakit jantung, obesitas, konsumsi alkohol, stres. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat dan bugar.
Terima kasih, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.